Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Restiani, mahasiswi Prodi D3 Keperawatan, Poltekkes Kemenkes Jambi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang sistem reproduksi pada wanita. Sistem reproduksi merupakan kegiatan berkembang biak untuk melahirkan keturunan, bertujuan untuk mempertahankan proses keberlangsungan spesies di dunia. Adapun bagian-bagian dari sistem reproduksi wanita adalah sebagai berikut. Yang pertama, ovarium. Ovarium atau indung telur terletak di sebelah kiri dan kanan rahim. Bentuknya seperti buah kenari dengan panjang 3-5 cm, dengan tebal 1 cm dan berat 15 gram. Ovarium berfungsi sebagai tempat pembentukan ovum atau sel telur yang menghasilkan estrogen dan progesteron. Yang kedua, tuba fallopi. Bagian organ reproduksi wanita yang berperan sebagai tempat terjadinya fertilasi adalah tuba fallopi atau yang disebut juga oviduk. Yang ketiga, uterus. Uterus atau rahim adalah rongga pertemuan antara dua saluran tuba fallopi bagian kiri dan kanan. Bagian leher bawah uterus adalah serviks atau leher rahim. Yang keempat adalah vagina. Vagina merupakan saluran tempat berlangsungnya proses kopulasi, yakni pertemuan antara dua alat kelamin, jalan keluar darah, menstruasi, dan jalan keluar bayi. Yang kelima, vulva. Vulva adalah organ reproduksi luar yang terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, orifisium uretra, dan mulut vagina. Pada kesempatan kali ini, saya hanya akan membahas tentang reproduksi wanita yang akan saya coba untuk menjelaskan satu bagian sistem reproduksi wanita secara detail, yaitu bagian ovarium. Ovarium adalah salah satu organ reproduksi pada wanita berukuran sebesar biji kenari yang berfungsi untuk memproduksi sel telur setiap bulan, dari masa pubertas hingga menopause dan hormon. Dalam hal ini, hormon yang dihasilkan adalah hormon estrogen dan progesteron. Ovarium pada manusia terdiri dari dua bagian, yakni kanan dan kiri. Ovarium berbentuk oval dengan diameter sekitar 2 cm dengan panjang 3,5 cm dan tebal 1 cm. Volume ovarium akan berubah sesuai usia. Pada usia 2 tahun, volume ovarium kurang lebih 0,7 ml. Pada usia 20 tahun, volume ovarium akan mencapai puncaknya sekitar 7,7 ml. Setelah itu akan mengecil sampai menopause yang ukuran rata-ratanya 2,8 ml. Abu kemerahan merupakan warna dari ovarium. Sementara letak ovarium ada di rongga perut, lebih tepatnya di daerah pinggang kanan dan kiri, dengan kapsul pelindung dan mengandung beberapa folikel di dalamnya. Struktur anatomi dan bagian ovarium. Yang pertama, bagian permukaan ovarium adalah bagian permukaan terletak di bagian luar dari ovarium yang terdiri dari epitel kuboid, selapis, atau epitel germinal. Yang kedua adalah korteks. Korteks merupakan bagian kulit ovarium yang terletak sesudah bagian permukaan atau di bawah epitel germinal. Korteks tersusun dari jaringan ikat longgar yang disebut stroma dan juga merupakan tempat yang ditemukan sel folikel dengan berbagai ukuran dan kematangan yang bisa dilihat melalui USG. Medula. Medula ovarium adalah di bawah korteks, merupakan bagian tengah dari ovarium yang terdiri dari jaringan ikat dan banyak pembuluh darah atau vaskular, atau disebut juga dengan hilus. Adapun fungsi reproduksi ovarium adalah perkembangan sel telur yang terjadi di dalam ovarium disertai dengan kelompok sel bernama sel folikel. Sel tersebut berisi cairan bertumbuhnya sel telur. Sementara sel folikel tumbuh dirangsang oleh hormon FSH atau Follicle Stimulating Hormone.
Perkembangan ogonium menjadi oosit terjadi sejak masa embrio, sementara perkembangan oosit menjadi sel ovum matang tidak akan terjadi hingga masa pubertas dimulai. Ketika masa pubertas sudah dimulai, sel ovum matang akan segera dilepaskan dari sel folikel yang kemudian dikeluarkan dari ovarium ke rahim. Jika sudah masuk ke rahim, maka sel ovum matang tersebut siap dibuahi oleh sel sperma. Apabila sel ovum berhasil dibuahi sel sperma, maka akan tumbuh menjadi embrio. Sementara jika sel sperma tidak berhasil membuahi sel ovum, maka wanita akan mengalami menstruasi, yakni dinding endometrium luruh bersama sel ovum yang tidak berhasil dibuahi. Yang kedua, fungsi endokrin. Fungsi ovarium selanjutnya adalah sebagai kelenjar endokrin, yang dalam hal ini menghasilkan hormon estrogen dan progesteron. Hormon estrogen adalah hormon yang mempunyai peran penting dalam perkembangan seksual dan reproduksi pada wanita. Fungsi dari hormon estrogen adalah sebagai perangsang perkembangan organ seks sekunder seperti pertumbuhan rambut, kemaluan, dan ketiak serta payudara, mengatur siklus menstruasi, dan mengendalikan pertumbuhan dinding rahim saat menstruasi. Selain itu, hormon estrogen juga berperan penting dalam pembekuan darah dan pembentukan tulang. Sementara itu, hormon progesteron termasuk salah satu hormon golongan steroid. Hormon ini mempunyai fungsi utama yang berhubungan dengan siklus menstruasi, perkembangan embrio, dan kehamilan. Fungsi dari hormon progesteron antara lain, yang pertama, menstimulasi dinding endometrium rahim supaya menghasilkan tempat yang nyaman bagi pertumbuhan janin. Yang kedua, selama proses pembuahan, hormon progesteron berfungsi untuk menurunkan respon kekebalan tubuh untuk mempersiapkan kehamilan. 3. Bekerja sama dengan hormon prolaktin. Progesteron berfungsi untuk mematangkan payudara agar dapat menghasilkan ASI yang lancar. 4. Gairah seksual meningkat melalui hormon ini. 5. Membantu perkembangan saraf otak. Dan yang terakhir, melindungi dan memulihkan kerusakan jaringan otak. Ovarium adalah salah satu organ reproduksi yang mempunyai peran penting dalam sistem reproduksi wanita. Jika seorang wanita memiliki penyakit di sekitar ovarium yang menyebabkan ovarium pecah salah satunya, maka akan berpengaruh pada kesuburannya. Oleh karena itu, menjaga agar organ reproduksi tetap sehat juga membantu agar ovarium juga turut sehat dan berfungsi sebagaimana mestinya. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.